Halo, kembali lagi bersama dengan saya Jofriantus Baitanu di channel Guru CB. Kali ini kita akan belajar di mata pelajaran Akuntansi Keuangan kelas 11. Materi yang akan saya bawakan pada kesempatan ini adalah akuntansi kas dengan submateri kas kecil. Di video pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar mengenai pengertian kas, pengawasan kas, perhitungan kas, dan juga selisih kas. Sehingga kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dengan topik kas kecil. Namun sebelumnya, mari terus dukung channel Guru JB dengan cara like, subscribe, komen, dan juga share. Tonton video ini sampai habis ya. Oke, kita langsung saja mulai dengan pembelajaran kita hari ini. Ketika akan melakukan transaksi bisnis, pebisnis tidak selalu hanya akan mengeluarkan biaya yang besar. Bahkan sekalipun nominal uang yang dibayarkan tidak seberapa, tetapi jumlah produk yang dibeli kadang sangat banyak. Sekalipun demikian, transaksi ini harus dicatat dengan benar, bahkan pembukuan yang dipersiapkan juga harus detail, sehingga akuntan bisa melakukan analisis terhadap tanpa kesalahan. Pembukuan yang berisi catatan transaksi kecil inilah yang disebut dengan kas kecil. Biasanya, nantinya data-datanya akan menjadi rujukan ketika akan melakukan pembayaran biaya operasi perusahaan. Kita lihat pengertian kas kecil di sini adalah dana yang dikeluarkan oleh perusahaan dengan jumlah yang relatif kecil. Fungsinya adalah untuk menangani atau membiayai segala pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya kecil. Tujuan yang pertama adalah menangani masalah perlengkapan dalam perusahaan. Tujuan yang pertama adalah menangani masalah pembiayaan, perlengkapan, atau perbekalan yang terjadi dalam perusahaan, karena biasanya biaya yang terkait dengan perlengkapan usaha relatif lebih kecil bila dibandingkan dengan biaya yang lain. Kemudian tujuan yang kedua, mencegah terjadinya alokasi pembayaran. Dengan adanya pencatatan PT Cash, tentu kesalahan alokasi pembayaran tidak akan terjadi. Karena sangat tidak mungkin perusahaan membayar mahal pada biaya transaksi yang kecil atau sebaliknya. Karena semuanya terpetakan di dalam pembukuan yang berbeda. Artinya bahwa jika ingin membayar biaya yang kecil, tentu datanya ada di data kas kecil. Tujuan yang ketiga adalah meringankan pekerjaan karyawan. Maksudnya adalah untuk meringankan karyawan di dalam melayani pelanggan. Selain itu juga dapat membantu meringankan tugas karyawan dalam melaporkan kinerjanya kepada relasi bisnis maupun atasan. Tujuan yang terakhir dari kas kecil adalah mempercepat penentuan kebijakan insidental. Kemudian kita lihat manfaat dari kas kecil. Yang pertama adalah mempermudah akuntan dalam mencatat keuangan. Kita tahu bahwa tugas seorang akuntan sangat berat. Salah satunya adalah harus membuat laporan keuangan untuk periode tertentu. Sehingga dengan adanya pembukuan PT Cash, tentu kerja akuntan ketika mencatat keuangan perusahaan menjadi lebih mudah. Kemudian manfaat yang kedua adalah mengeluarkan dana darurat perusahaan. Dana kas kecil adalah uang yang disediakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan sangat tidak ekonomis apabila dibayar dengan cek, sehingga sangat dianjurkan perusahaan untuk pembentukan dana kas kecil selain dana umum.
Selanjutnya, sistem pencatatan dana kas kecil. Untuk sistem pencatatan dana kas kecil dikenal ada dua sistem, yaitu sistem pencatatan dengan menggunakan metode dana tetap atau impres. Yang kedua, metode dana tidak tetap atau fluktuasi. Kita lihat untuk sistem pencatatan yang pertama adalah metode dana tetap atau impres. Kata kuncinya di sini adalah tetap. Tetap artinya tidak berubah-ubah atau selalu sama. Dalam metode ini, dana kas kecil besar-besarnya selalu tetap sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh manajemen, sehingga tidak setiap pengeluaran dicatat dalam kas kecil. Untuk pencatatan dalam kas kecil hanya dilakukan jika ada penambahan atau pengisian kembali dana kas kecil. Dalam hal ini, kasir harus mengumpulkan bukti-bukti pengeluaran dan membuat catatan intern yang akan digunakan untuk mengajukan penggantian pada kas pusat. Agar lebih rinci tentang pengeluaran kas kecil, pemegang kas kecil harus membuat buku kas kecil yang kolom-kolomnya disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian untuk metode dana tidak tetap atau fluktuasi, dalam metode ini artinya bahwa jumlahnya selalu berubah-ubah atau tidak sama atau tidak tetap. Biasanya disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di dalam perusahaan. Setiap terjadi perubahan jumlah uang dalam kas kecil, selalu diadakan pencatatan. Mari kita lihat perbedaan antara metode dana tetap dan juga metode dana tidak tetap. Ada 4 transaksi. Ada 4 transaksi untuk sistem pencatatan, baik metode dana tetap dan juga dana fluktuasi. Yang pertama adalah pembentukan dana kas kecil. Nah, untuk pembentukan dana kas kecil sendiri, baik metode dana tetap maupun metode dana tidak tetap, perlakuannya sama, yakni ayat jurnalnya adalah kas kecil pada kas. Kas kecil dicatat di sisi debit, akun kas di sisi kredit. Kemudian yang kedua adalah transaksi pengeluaran kas kecil. Untuk metode dana tetap sendiri, apabila terjadi pengeluaran kas kecil, maka tidak dijurnalkan, tetapi akan dicatat di dalam buku kas kecil. Sedangkan untuk metode dana tidak tetap, pengeluaran kas kecil akan dicatat dengan ayat jurnal, mendebet biaya-biaya yang bersangkutan atau biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pembelian, kemudian mengkredit akun kas kecil. Transaksi yang ketiga adalah pengisian kembali dana kas kecil. Untuk pengisian kembali dana kas kecil sendiri, ketika menggunakan metode dana tetap, kita akan mendebet biaya-biaya dan mengkredit akun kas. Kita akan mendebet biaya-biaya sebesar biaya-biaya yang telah dikeluarkan pada transaksi-transaksi sebelumnya. Kemudian untuk metode dana tidak tetap, pada saat pengisian kembali dana kas kecil, ayat jurnalnya adalah kas kecil pada kas. Yang keempat, penyetoran kembali ke kas karena dana dianggap terlalu besar. Ayat jurnalnya untuk metode dana tetap dan dana tidak tetap atau fluktuasi adalah sama, yakni kas pada kas kecil. Sekali lagi, di dalam menyelesaikan transaksi-transaksi dana kas kecil, tugas kita adalah berusaha untuk menguasai dan memahami keempat transaksi ini. Selanjutnya, ini adalah contoh dari format buku kas kecil. Nah, untuk contoh format buku kas kecil ini biasanya disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Tetapi kurang lebih pada umumnya seperti yang saya tampilkan pada slide ini.
Selanjutnya kita masuk pada contoh soal biar lebih kuat dalam memahami kas kecil. Di sini ada beberapa transaksi, kurang lebih ada 10 transaksi yang saya tampilkan. Kita lihat, PD Jaya menyelenggarakan kas kecil dan dibuka pada tanggal 1 Januari 2023 dengan menerima uang tunai sebesar 2 juta rupiah dari kas umum. Selanjutnya, kas kecil akan diisi setiap tanggal 10 dan 25. Transaksi yang berhubungan dengan kas kecil selama bulan Januari adalah sebagai berikut. Tanggal 3 Januari adalah pembelian perangko dan meterai akan dicatat sebagai perlengkapan kantor. Kemudian tanggal 7 Januari dibayar rekening listrik 400.000 dan air 100.000. Tanggal 10 Januari dana kas kecil diisi kembali. Tanggal 12 Januari pembayaran biaya iklan pada harian Kompas Rp550.000. Tanggal 15 Januari dana kas kecil dianggap terlalu sebesar sehingga pemegang dana kas kecil menyetorkan kembali ke kas umum sebesar Rp750.000. Tanggal 18 Januari dibayar biaya angkut barang yang dibeli sebesar Rp250.000. Tanggal 25 Januari dana kas kecil kembali diisi. Tanggal 26 terjadi pembelian perlengkapan sebesar Rp300.000 dan yang terakhir pembayaran biaya angkut barang yang dibeli Rp450.000. Dari transaksi-transaksi di atas kita diminta untuk mencatatnya di dalam buku kas kecil dan juga jurnal umum dengan menggunakan metode dana tetap dan dana tidak tetap. Let's go, kita masuk ke dalam penyelesaiannya. Nah, ini dia permintaan pertama. Kita diminta untuk mencatatnya di dalam buku kas kecil. Ini adalah hasil pencatatan buku kas kecil dari 10 transaksi yang sudah kita lihat bersama di muka. Sekali lagi, untuk format dari buku kas kecil disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Tanggal, nomor bukti, keterangan, penerimaan, pengeluaran, rekening yang didebet, biaya angkut pembelian, biaya perlengkapan, dan serba-serbi. Mengapa serba-serbi? Karena untuk mencatat akun-akun yang tidak disediakan kolomnya secara khusus. Kita lihat tanggal 1 Januari, nomor buktinya 01, keterangannya adalah pembentukan dana, penerimaan 2 juta rupiah. Kemudian 3 Januari, nomor bukti 02, pembelian perangko dan meterai. Karena ini adalah pembelian, berarti perusahaan mengeluarkan sejumlah uang. Sehingga akan kita catat di kolom pengeluaran sebesar Rp150.000. Kemudian rekening yang didebet, karena ada kolom yang disediakan khusus yaitu beban perlengkapan, maka kita catat di dalam kolom beban perlengkapan sebesar Rp150.000. Tanggal 7 Januari, nomor bukti 03, keterangan bayar rekening listrik dan bayar rekening air. Kata kuncinya di sini adalah bayar, maka berhubungan dengan pengeluaran. Sehingga kita akan mencatatnya di kolom pengeluaran masing-masing sebesar Rp400.000 dan Rp100.000 untuk rekening listrik dan juga rekening air. Kemudian rekening yang didebet karena tidak ada kolom tersendiri untuk akun yang dimaksud, sehingga kita tampung atau kita catat di dalam kolom serba-serbi dengan akun beban listrik Rp400.000 dan beban air Rp100.000. Tanggal 10 Januari, nomor bukti 05, keterangannya adalah pengisian kembali. Uang kita kembali bertambah, dalam hari ini dana kas kecil kita kembali bertambah, maka kita mencatatnya di kolom penerimaan Rp650.000. Tanggal 12 Januari, nomor bukti 06, pembayaran iklan. Karena kita mengeluarkan uang, maka kita akan mencatatnya di dalam kolom pengeluaran Rp550.000. Sedangkan rekening yang ada di debet kita masukkan di kolom serba-serbi dengan nama akun beban iklan Rp500.000.
Tanggal 15 Januari nomor bukti 07 dikembalikan ke kas umum sebesar Rp750.000 dicatat di kolom pengeluaran. Tanggal 18 Januari nomor bukti 08, keterangannya adalah biaya angkut pembelian dicatat di kolom pengeluaran dan rekening yang ada di debit di kolom beban angkut pembelian Rp250.000. Tanggal 25 Januari, pengisian kembali kas kecil dicatat di dalam kolom penerimaan sebesar Rp800.000 atau sebesar pengeluaran yang telah terjadi selain transaksi pengembalian ke kas umum tanggal 15 Januari. Tanggal 26 dan 30 ini adalah transaksi pengeluaran. Tanggal 26-nya adalah pembelian perlengkapan, sehingga kita catatnya di kolom pengeluaran. Rekening yang didebet, beban perlengkapan Rp300.000. Dan tanggal 30, biaya angkut pembelian dicatat di kolom pengeluaran. Dan rekening yang didebet di kolom beban angkut pembelian sebesar Rp450.000. Nah, sekali lagi, catatan buku kas kecil ini berfungsi untuk mempermudah kasir atau pemegang pengelola dana kas kecil untuk mencatat setiap pengeluaran kas kecil berhubungan dengan metode dana tetap. Selanjutnya, permintaan yang kedua, kita diminta untuk mencatatnya ke dalam jurnal umum dengan menggunakan sistem dana tetap dan tidak tetap. Yang pertama, kita lihat untuk UD Jaya, jurnal umum sistem dana tetap, periode 31 Januari 2023. Formatnya tanggal, akun, debit, kredit. Tanggal 1 Januari adalah transaksi pembentukan dana kas kecil. Ayat jurnalnya adalah kas kecil pada kas, masing-masing sebesar Rp2 juta. Tanggal 3 Januari tidak di jurnal. Mengapa tidak di jurnal? Karena ini adalah transaksi pengeluaran kas kecil. Sekali lagi, pengeluaran kas kecil menurut metode dana tetap tidak dijurnalkan. Tanggal 7 Januari juga sama, tidak dijurnalkan karena transaksi pengeluaran kas. Tanggal 10 Januari adalah transaksi pengisian kembali dana kas kecil. Pengisiannya sebesar pengeluaran yang telah terjadi dengan mendebet beban-beban atau biaya-biaya yang telah terjadi di sebelumnya dan mengkredit akun kas. Kita lihat di sini ayat jurnalnya, beban perlengkapan Rp150.000, beban listrik Rp400.000, beban air Rp100.000 pada kas sebesar Rp650.000. Tanggal 12 Januari terjadi pengeluaran lagi sehingga tidak di jurnal. Tanggal 15 Januari adalah transaksi pengembalian ke kas umum karena dana dianggap terlalu besar. Ayat jurnalnya adalah kas pada kas kecil sebesar Rp750.000 untuk debit dan kredit. Tanggal 18 Januari tidak di jurnal. Tanggal 25 Januari adalah pengisian kembali dana kas kecil, sekali lagi diisi kembali sebesar pengeluaran yang telah terjadi. Mendebet akun beban iklan Rp550.000, beban angkut pembelian Rp250.000, dan mengkredit akun kas sebesar Rp800.000. Untuk tanggal 26 dan 30, kembali lagi terjadi transaksi pengeluaran kas kecil sehingga tidak dijurnalkan menurut metode sistem dana tetap. Total akhirnya adalah Rp4.200.000 debit dan kredit balance. Kita lihat UD Jaya jurnal umum untuk sistem dana tidak tetap periode 31 Januari 2023. Tanggal 1 Januari adalah pembentukan juga karena transaksi atau soal yang sama. Ayat jurnalnya adalah kas kecil pada kas. Debit Rp2 juta, kredit Rp2 juta. Tanggal 3 Januari adalah pengeluaran kas, dicatat dengan mendebet pembelian perlengkapan
dan mengkredit akun kas kecil sebesar Rp150.000. Tanggal 7 Januari juga transaksi pengeluaran kas, mendebet beban listrik dan beban air, dan mengkredit akun kas kecil. Kemudian tanggal 10 Januari, transaksi pengisian kembali dana kas kecil, ayat jurnalnya adalah kas kecil pada kas sebesar Rp650.000. Dan tanggal 12 Januari, pengeluaran kas, ayat jurnalnya beban iklan pada kas sebesar Rp550.000. Tanggal 15 Januari, transaksi pengembalian dana ke kas umum, ayat jurnalnya kas pada kas kecil sebesar Rp750.000. Tanggal 18 Januari, pengeluaran kas, ayat jurnalnya beban angkut pembelian pada kas, debet Rp250.000 dan kredit juga Rp250.000. Tanggal 25 Januari adalah transaksi pengisian kembali dana kas kecil, ayat jurnalnya kas kecil pada kas sebesar Rp800.000. 26 Januari, pengeluaran kas, ayat jurnalnya beban perlengkapan pada kas kecil sebesar Rp300.000. Dan yang terakhir, tanggal 30 Januari, transaksi pengeluaran kas untuk beban angkut pembelian pada kas kecil sebesar Rp450.000. Total akhirnya adalah Rp6.400.000. Nah, bagaimana teman-teman? Setelah kita belajar mengenai kas kecil, sistem pencatatan menggunakan metode dana tetap dan juga dana tidak tetap atau fluktuasi, lebih mudah kan? Iya, jauh lebih mudah dari apa yang kita bayangkan. Kuncinya adalah, sekali lagi, kita berusaha untuk menguasai dan memahami keempat transaksi yang akan dicatat dengan menggunakan sistem dana tetap dan sistem dana tidak tetap, yaitu pembentukan dana kas kecil, pengeluaran dana kas kecil, pengisian kembali dana kas kecil, dan penyetoran kembali ke kas umum apabila dana dianggap terlalu besar. Dipastikan bahwa jika kita dapat menguasai keempat transaksi ini, maka kita akan dengan mudah untuk menyelesaikan, menaklukkan kas kecil, terutama berkaitan dengan pencatatan transaksi dalam jurnal dengan menggunakan metode dana tetap dan dana tidak tetap. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini. Selanjutnya kita akan bertemu lagi di video pembelajaran dengan materi yang berbeda. Untuk itu, mari terus berikan dukungan kalian kepada channel Guru JB dengan cara like, subscribe, komen, dan juga share. Tinggalkan komentar kalian ya di kolom komentar apabila kalian ingin merequest materi pembelajaran yang akan saya bawakan. Tetap semangat, tetap optimis, akuntansi pasti akan mudah ditaklukkan apabila belajar bersama dengan channel Guru JB. Terima kasih.